Jadi begini, seperti pembahasan kita yang kemarin itu, dahak bersifat encer itu disebabkan karena bisa serangan dari luar yang bersifat angin dan dingin. Juga bisa disebabkan karena ruangan yang ada di dalam tubuh itu dalam kondisi lembab dan dingin. Bisa juga disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Dan ini secara umum yang menyebabkan dahak itu menjadi encer atau dahak itu putih. Walaupun nanti dia sifatnya encer atau dahaknya agak kental tapi berwarna putih, ketika itu dia gampang dikeluarkan, maka dia itu masih disebut dahak encer. Contoh ya teman-teman semuanya, ketika dahak itu berada di tenggorokan dan kerongkongan, maka ini akan membuat kita itu rasanya di tenggorokan itu tidak nyaman. Dan ini yang membuat kita itu biasanya selalu berdehem. Artinya berdehem itu kita selalu mengharapkan supaya lendir yang ada di tenggorokan atau di kerongkongan itu biar bisa bergeser. Biar kita nanti tenggorokannya atau kerongkongannya dia lebih nyaman. Nah, kasus ini juga sering diketemukan atau sering diketemui pada seseorang yang terkena penyakit stroke, tapi stroke yang bersifat lembab dan dingin, yang menyebabkan itu dia sulit bicara, ya, dia sulit bicara. Maka ketika dahak yang ada di tenggorokan itu kita buang, ketika dahak yang di tenggorokan itu kita bersihkan, maka rasanya di tenggorokan itu lebih nyaman, rasanya di tenggorokan itu lebih longgar. Dan kita juga tidak sering berdehem karena ininya bersih ya. Kemudian begini, ketika ada di dalam paru-paru itu juga ketika ada dahak, maka ini yang menyebabkan sering batuk, sering sesak, kemudian dada terasa kencang atau dada terasa penuh. Nah, pertanyaannya ini disebabkan karena apa? Biasanya kalau lidahnya pucat, kemudian ditambah lagi lendirnya basah-basah di situ, biasanya ini disebabkan karena dahak bersifat encer ya. Nah, ketika nanti ketika kita buang dahak yang ada di paru-paru itu atau kita bersihkan dahak yang di paru-paru itu, maka nanti itu akan menyebabkan sesaknya hilang. Dada yang terasa pengap itu juga akan normal. Sesak napas itu juga akan hilang. Nah, kemudian ditambah lagi biasanya satu lagi gejalanya suara parau. Nah, ini biasanya disebabkan karena dahak menyumbat. Kemudian ada lagi dahak itu yang ada di lambung. Maka ketika dahak encer itu berada di lambung, maka akan menyebabkan fungsi lambung itu akan terganggu. Fungsi limpa atau mengolah dan mengirim nutrisi itu juga sementara waktu itu akan terganggu. Jadi ketika ada dahak bersifat encer di lambung itu, maka akan menyebabkan sering kembung, sering mual, perut rasanya tidak nyaman, terasa enak. Jadi makan sedikit sudah terasa kenyang.
Ini ketika dahak yang ada di lambung itu dibersihkan, biasanya dahak yang di lambung itu lewat pembuangan, maka rasa kembung itu akan hilang. Kemudian rasa mual, kembung, tidak nafsu makan itu akan hilang. Jadi ini nanti yang membuat lambung itu bisa bekerja lebih normal lagi. Begitu juga dengan usus. Ketika ada lendir, ya, lendir di usus itu, usus kecil, maka ini akan mengganggu fungsi cara kerja usus itu untuk penyerapan. Contoh ya, ketika kita makan, makanan itu dimulai dari mulut, turun ke tenggorokan, kerongkongan, sampai makanan itu di lambung. Setelah makanan itu sampai di lambung, ditampung sementara, diolah sementara, kemudian kaitannya dengan organ limpa, setelah itu baru makanan itu diturunkan ke usus kecil. Artinya begini, tadi makanan itu masuknya masih berupa bentuk-bentuk yang agak kasar, terus setelah itu diolah jadi dia bahan yang lembut masuk ke usus. Jadi ketika ada lendir-lendir berada di dinding-dinding usus itu, maka ini akan mengganggu proses penyerapan, sehingga darah yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu, pembentukan cairan yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu, pembentukan energi juga yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu. Maka ini yang sering disebut malnutrisi. Jadi malnutrisi itu ketika terjadi atau banyak lendir-lendir yang ada di usus itu, kemudian ketika dimasukkan makanan itu tidak bisa diserap secara sempurna. Maka ini yang akan menyebabkan biasanya tubuh itu menjadi kurus kering. Tetapi ketika dahak yang di dalam usus itu kita bersihkan, maka proses penyerapan di dalam usus itu akan berjalan dengan normal. Setelah berjalan dengan normal, maka pembentukan darah, pembentukan cairan, pembentukan energi, pembentukan saripati itu akan berjalan dengan baik. Maka ini nanti yang menyebabkan tubuh itu menjadi gemuk. Begitu juga dengan ketika dahak itu berada di dalam usus besar,